Menghadapi kehancuran demokrasi, memulai kembali dari nol. Pemilihan umum adalah pilar utama dalam sebuah negara demokratis. Ini adalah momen di mana suara rakyat didengar dan dihormati, di mana keputusan politik dibuat untuk kepentingan bersama. Namun, ketika pemilu tercemar oleh kecurangan dan manipulasi, harapan akan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan terancam. Kalimat, bila dari awal pemilu sudah curang maka hasilnya pasti akan curang, menjadi pijakan yang kuat untuk memahami urgensi perbaikan sistem politik kita. Kehancuran demokrasi dimulai dari titik-titik kecurangan yang terjadi sejak awal proses pemilihan umum. Begitu kecurangan terjadi, legitimasi hasil pemilu menjadi diragukan dan otoritas pemerintahan yang terpilih dipertanyakan. Dalam konteks ini, sebuah perombakan total terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelanggaran dan manipulasi menjadi langkah yang sangat diperlukan. Namun, perbaikan sistem politik tidak akan tercapai tanpa konsekuensi yang tegas bagi pelaku kecurangan. Diskualifikasi adalah langkah yang tepat untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa proses pemilu berlangsung adil. Ketika pemimpin negara yang seharusnya menjadi teladan terlibat dalam pelanggaran konstitusi, itu menjadi tanggung jawab masyarakat untuk menyuarakan keadilan. Gerakan mahasiswa, dukungan rakyat, dan tekanan kepada lembaga legislatif untuk memakzulkan presiden adalah langkah penting dalam memulihkan integritas demokrasi. Keberadaan pemimpin yang tidak netral dan melanggar hukum tidak hanya merusak fondasi demokrasi, tetapi juga mengancam kemajuan bangsa. Kegagalan menindak kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu tidak hanya mengancam demokrasi saat ini, tetapi juga membawa bahaya bagi masa depan bangsa. Bayangkan jika hasil pemilu menghasilkan seorang pemimpin yang korup, otoriter, dan melanggar hak asasi manusia. Hal ini tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga menghambat kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Tindakan harus diambil segera untuk memastikan bahwa keadilan dipulihkan dan demokrasi dipulihkan. Semua pihak yang terlibat dalam kecurangan harus diadili dan lembaga-lembaga yang tercemar harus direformasi secara menyeluruh. Keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, rakyat, dan wakil rakyat, adalah kunci untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dihormati. Tidak ada ruang bagi para penjahat pemilu dalam sebuah negara demokratis. Mereka harus dihadapi dengan tegas dan diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Hanya dengan melakukan langkah-langkah ini kita dapat mencegah lahirnya rezim otoriter yang mengancam keberlangsungan demokrasi. Dalam menghadapi kehancuran demokrasi, kita harus bersatu sebagai bangsa untuk memulai kembali dari nol. Gerakan massa, dukungan dari berbagai elemen masyarakat, dan aksi tegas dari wakil rakyat adalah kunci untuk memastikan bahwa masa depan kita dibangun di atas fondasi yang kokoh dari keadilan, integritas, dan penghargaan terhadap demokrasi. Kita harus bertindak sekarang, sebelum terlambat, agar Indonesia bisa kembali menjadi contoh keberhasilan demokrasi di mata dunia.